Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Abida dengan NIM J1A1222131, peminatan K3A 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas toksikologi industri, yakni yang pertama mengenai proses penyerapan, distribusi, dan ekskresi zat potensi beracun yang masuk dalam tubuh manusia. Pertama, ingestion, di mana proses ini ketika seseorang mengonsumsi zat beracun baik melalui makanan atau minuman yang dikonsumsinya. Setelah itu pada proses gastrointestinal tract, di mana setelah zat beracun masuk ke dalam tubuh, ia akan melewati saluran pencernaan. Yang pertama yakni melalui mulut, di mana di mulut enzim dan asam di mulut mulai memecah zat beracun tersebut. Kemudian setelah itu zat bergerak melalui esofagus menuju lambung, dan di lambung zat beracun tersebut bercampur dengan asam lambung dan enzim yang membantu memecahnya lebih lanjut. Kemudian di intestinal absorption atau di usus halus, zat tersebut mulai diserap oleh tubuh. Mulai diserap dalam dalam aliran darah. Kemudian enterohepatic circulation atau sirkulasi enterohepatik. Setelah diserap, zat beracun dapat memasuki sirkulasi enterohepatik, di mana proses ini zat yang diserap itu kembali ke dalam hati. Yang tadinya hati berfungsi sebagai filter, memproses zat-zat berbahaya dan memproduksi empedu yang dapat membantu dalam ekskresi zat tersebut ke dalam usus. Kemudian pada proses inhalation, zat beracun juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui proses inhalasi atau yang disebut dengan pernafasan. Biasanya zat ini terjadi dengan bahan kimia berbahaya atau yang dalam bentuk gas. Yang pertama yakni melalui nose or mouth atau melalui hidung atau mulut. Zat terhirup melalui hidung atau mulut kemudian menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini zat beracun dapat langsung memasuki aliran darah melalui kapiler darah yang sangat kecil. Kemudian distribusi ke berbagai tubuh. Setelah zat beracun berada dalam aliran darah, ia akan didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Yang pertama, melalui fat atau lemak. Banyak zat beracun yang terutama bersifat larut dalam lemak cenderung terakumulasi ke dalam jaringan lemak. Kemudian fluid, melalui darah, zat beracun tadi dapat menyebar ke fluid itu cairan tubuh, di mana zat dapat menyebar ke cairan tubuh termasuk plasma darah ataupun cairan interstitial. Kemudian melalui organs, di mana zat beracun menuju organ-organ vital seperti hati, ginjal, jantung, otak, dan lain-lain yang nantinya akan menyebabkan kerusakan. Kemudian hair, nail, skin, dan bones, itu di mana beberapa zat beracun tadi dapat terakumulasi dalam struktur tubuh seperti rambut, kuku, kulit, dan tulang, di mana ini menjadi indikator paparan zat beracun dalam jangka yang panjang. Kemudian proses ekskresi, yakni cara tubuh mengeluarkan zat beracun tersebut agar tidak menimbulkan efek berbahaya, yang ada melalui beberapa jalur ekskresi. Yang pertama melalui liver, di mana hati memproses zat beracun dan dapat mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan. Kemudian melalui kidneys atau ginjal, di mana zat yang diproses oleh hati dapat disaring oleh ginjal. Ginjal memainkan peran penting dalam pengeluaran racun melalui urin. Kemudian bladder atau di kantong kemih, di mana zat yang telah disaring terkumpul di kandung kemih itu sebelum dikeluarkan. Kemudian melalui urin,
kemudian secretion atau melalui kelenjar sekresi termasuk melalui kelenjar sweat, kelenjar keringat, saliva, melalui air liur, dan tears atau melalui air mata. Yang kedua yakni mengapa telapak tangan terlihat pucat akibat terkena getaran. Telapak tangan yang pucat akibat getaran disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, gangguan aliran darah dan kerusakan saraf. Hal ini sering terjadi pada orang yang bekerja dengan alat bergetar dalam waktu yang lama, seperti pekerja konstruksi atau operator mesin. Kondisi ini biasa dikenal dengan hand-arm vibration syndrome atau yang biasa disebut HAVS. Getaran yang secara terus-menerus dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di tangan, sehingga aliran darah ke telapak tangan berkurang. Hal ini menyebabkan kulit telapak tangan terlihat pucat. Selain itu, getaran yang kuat juga dapat merusak saraf, menyebabkan sensasi kesemutan, mati rasa. Ternyata kondisi ini berbahaya jika dibiarkan tanpa pengobatan, karena kondisi ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius, termasuk kerusakan permanen pada pembuluh darah dan pada saraf. Untuk mengurangi potensi terjadinya hal tersebut, penggunaan alat pelindung dan pengurangan paparan getaran sangat dianjurkan untuk mencegah kondisi ini menjadi sangat serius. Itulah video yang dapat saya jelaskan untuk tugas toksikologi industri. Apabila ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.